Kayaknya bakal ada konflik cinta segitiga nih. Iya, si Bibi Gosip. Ada apa dengan Dusik? Hai guys, wake up! It's time for Seri Cap. Welcome to Seri View. Nah, seperti janji kita kemarin, guys, kita akan melanjutkan membahas apa yang terjadi di Hometown Cha-Cha-Cha episode 3 dan 4. Ini gak bisa berhenti senyum sih gua. Betul. Udah so excited nih buat bercuap-cuap tentang episode 3 dan 4. Jadi lanjutan dari episode 2 kemarin ketika si siapa namanya Hyejin Jatuh dari jurang, hampir Ya, jatuh. jurang. Jurang apa sih itu namanya? Tebing. Karang. Iya, batu karang. Diselamatin lah akhirnya. Apa ya, kalau misalnya di episode 3 menurut gue tuh lebih ke kayak Dusik udah mulai berani menunjukkan rasa sukanya atau perhatiannya ke Hyejin gitu. Emang ada perdebatan sih gara-gara si nenek Gamri kan sakit kan giginya kan. Terus kayak mereka sempat berantem tapi ujung-ujungnya Hyejin ceritalah bahwa sebenarnya dia tuh punya sesuatu sama masa lalu dan orang tuanya gitu. Terus kayak si Dusiknya mulai ngerti. Kenapa nih? Abis itu si Dusiknya jadi kayak ya deh gue minta maaf deh sama lu deh gitu. Dan mereka berduaan ketika mati lampu guys. Mati lampu, seperti mati lampu ya sayang gitu ya kan. Padahal di balik sifat Hyejin yang kayak gitu ada sesuatu. Dan akhirnya dia sadar dari ceritanya si Hyejin ini, oh ternyata anak ini kayak gini karena ini. Itu best moment gue sih kalau menurut gue ketika si Hyejin ini mulai membuka dirinya ke Dusik dan Dusiknya juga mulai ngerti dan kayak nunjukin perhatiannya tipis-tipis sih sebenarnya, cuman kayak ya pasti Hyejin kepikiran lah ya gitu. Terus mereka jadi sering ketemu setiap mau berangkat kerja. Halo. Pas-pasan di depan kafenya Oh Hyun kayak halo dokter. Halo dokter. Tapi dia seperti biasa sih Hyejinnya cuman gitu aja. Sosok galak gitu. Maksudnya sosok jutek gitu. Tapi sekalinya nggak ada dicari. Ada satu hari di mana si Hyejin ini berangkat kantor sama Mison. Iya, Mak. Sama temennya. Temennya. Terus tapi dia nyariin si Dusik, kemana nih Dusik? Lo apa best moment? Gue pas dia bilang, cek buka kotak sepatu lu. Pas dia buka langsung keluar. Sedusinya udah pakai sepedaan terus dia senyum. Iya, Ya Allah. si Hyejinnya nggak nyadar kalau Dusik masih ngeliatin di situ kan. Si Hyejin kayak seneng-seneng ada sepatu itu, terus kayak Dusiknya sambil bawa sepeda sambil senyum-senyum. Apa best momennya? Best moment gue di episode 3 itu di scene yang di Dusik lagi tidur di mobil. Itu kan si Hyejin tuh kan nyenderin bangkunya Dusik kan biar tidurnya nyaman kan. Itu kayak Dusik tuh ngintip-ngintip tipis gitu. Tak taunya ini juga mungkin best moment semua orang. Dusik menyanyi, Dikirain guys. pulang, ternyata ada di atas panggung gitu kan. Gila. Itu tipis. Kayaknya best moment gue lebih ke pas dia selancaran sih. Kayak itu lama lagi. banget. Kayak sengaja memang ini gue kasih nih biar Iya. kalian semua pada senyum-senyum. Ya, dia. Ini Dusik di film ini bener-bener membuat ekspektasi kita terhadap laki-laki terlalu tinggi sih. Kayak Ini udah laki baik, sempurna banget sih. bisa segalanya, tulus, ganteng lagi. Gantengnya bonus gitu. Dusik maksa banget neneknya buat operasi implan, datang ke rumahnya terus disiram. Terus malah neneknya juga kena. Iya. Dia lari-lari ya, Bener-bener. lucu banget. Dan si Dusik juga nyari uang kan, dia minjem sama Gumcol kan. Minjem atau ngambil sih tuh? Itu kayak kayaknya dia ngambil. nyetor deh. Dia Dia tuh pengen mau beli sesuatu. Iya. Iya, dia mau beli Terus sesuatu. dia nggak jadi. diambil. Tapi nanti aku beli lagi kata dia gitu. Oh iya berarti nggak minjem, jadi kayak dia uangnya ngambil duitnya dia lagi. terus buat operasi gitu. Dan di satu sisi juga sebenarnya Hyejin ini lebih ke kayak dia punya keresahan karena orang tuanya ibunya meninggal kali ya di masa lalu, dan ibunya tuh kayak selalu ngeliatin kalau dia tuh sehat-sehat aja. Padahal sebenarnya dia sakit, makanya pas si Hyejin sama Dusik lagi ngobrol berdua, si Hyejinnya kan bilang kayak satu-satunya yang orang tua bisa lakukan itu adalah tumbuh sehat. Karena kan anaknya juga nggak mau kalau ngeliat orang tuanya sakit, even dia sakit ya tunjukin itu ke anaknya. Karena kalau nggak ditunjukin anaknya juga khawatir sih, karena kan ya namanya orang tua mungkin nggak mau bikin khawatir anaknya gitu. Dan itu seneng banget gue pas ngeliat di rumah sakit di kliniknya tiba-tiba datang aku akan makan cumi.
sepuasku gitu. Gitu kayak, "Ih, gila berhasil." Terus juga dia si Nenek Gampri juga nggak nerima diskon yang Haejin kasih kan, dia Dia bayar langsung bayar sendiri. itu duit segepok langsung. Iya. Di episode 3 udah mulai anget gitu. Tapi di episode 4 kita dibikin kesemsem lagi sama si Dusik sama si Episode 4 kayaknya waktu si Dusiknya lari terus kecapean Iya. terus langsung nanya Haejinnya Gak apa-apa, gue gak apa-apa, baik-baik aja, gue sehat. Bukan gue yang nanya. Iya. terus mereka langsung satu persatu pada Bener. Jadi kayak momen di saat Dusik megang mukanya Haejin tuh kayak kamu gak apa-apa itu kayak Itu sebenarnya bukan, menurut gue ya, Haejin tuh bukan si si Dusik Dusiknya tuh nggak ngerencanain, jadi kayak emang refleks aja, dia tuh beneran perhatian sama si Haejin. Wow. aja. terus yang bagian si Hyejinnya nangis sama Myunsok. Di penjara. Itu sedih sih, cuman gue ketawa juga deh di belakang cowok-cowok pada kayak lagi menikmati drama ya kan. Persahabatan mereka tuh kayak beneran kayak di real life. Kita kalau sama sahabat deket kita nggak pernah yang sampai kita sama sahabat kita kayak biasa aja. Iya. Kayak mereka lah kayak lu baru bangun kayak gitu kan. Cuma begitu ada problem kayak Mereka lembut banget. langsung nempel. ini. Orang pertama yang paling perhatian sama lu ketika ada masalah ya sahabat lu gitu. Iya, di situ gue ngerasa ini beneran kayak sahabat banget sih, soalnya kita juga pasti punya sahabat deket yang Kayak kita nggak gitu. menye-menye dengan sahabat deket kita gitu loh. Terus ini Myunsok sama polisi. Itu dia. Itu dia yang mau gue omongin. Gue bakal ngefavoritin banget hubungan antara si Mison sama si polisi itu. Uncol. Itu kayak mereka tuh sebenarnya sama-sama suka deh kayaknya, tapi mereka masih Belum. Kayak tertarik aja. Iya nih. tertarik ya, baru tertarik. Atau mereka awkward aja karena semenjak dia ngomong, kamu Oh iya, Iya jadi bener. cowok itu Bilang kayak ganteng, terus cowoknya kayak dia juga terus si Mison pergi kan, pas Mison pergi kan dia juga bilang sama si siapa tuh yang tuan Wajong. rumahnya. Iya, dibilang itu kan kayak aku ganteng gitu kan, Iya, kayak iya, sosok iya. gitu kan di bawah gitu. Tapi waktu si Hyejin sama anak kecil remaja itu Juri. itu kayak lucu banget sih, Dusiknya kayak biasa aja gimana manusia bisa glowing. Mereka barengan langsung. Kayak apa? Lu bilang gak ganteng, lu gila ya gitu. Dia lebih tampan dari kamu. Iya. Kayak beneran kelihatan kayak beneran cowok kalau diliatin cewek fangirling pasti kayak gitu sih. Kayak relate banget itu. Iya. Dan Dusik cuma ngeliatin dari meja bareng kayak apa sih kalian sih Iya. kayak gitu doang. Emang tapi dari awal episode juga si Haejin ini cuma deket sama anak-anak kecil di sana gitu kan. Dan salah satunya mungkin ini bakal jadi teman ngobrolnya dia. Temen curhat juga kali ya Tempatnya si mungkin. Juri. Iya, karena kan ya umurnya Haejin kan masa-masa muda gitu kan, dan dia juga pasti sama lah. Kayaknya kalau mau ngobrol sama orang-orang tertua juga agak-agak sulit Agak ya, sulit. kecuali kalau untuk yang deep talk banget gitu. Gue bingung sih kenapa itu cerai si apa? Yonggu sama Hwajong. Gue dulu inget banget namanya. Si ibu sama si gue tar sebelum masuk ke situ si Bibi Gosip. Oh iya. Masya Allah, Tajam banget yang kuping sama mulutnya loh. Si Matanya tante. juga udah kayak mata elang. Namsuk, Itu tante bukan namsuk. Gue suka banget sih, maksudnya bukan gue Karakternya suka dia ya? kayak ya sebagai karakter di film ya, kalau di real life kayaknya gue bete Nggak tahu ya, kayak kesel, gitu ya. kesel. Karena ini dia lucu aja di drama. Terus anehnya itu sih kayak kenapa mereka cerai padahal katanya nggak ada problem kan. Iya. Satu lagi yang kita belum bahas adalah ada apa dengan Dusik? AADD. Di sini kita udah dikasih lihat backstory-nya dari Haejin, tapi kita belum dikasih lihat backstory-nya dari Dusik Terus ini. kenapa dia ke dentist ya waktu Tapi ada yang bilang juga nih teori-teori Hometown Caca padahal bukan film thriller, tapi ada teorinya, bingung gua. Di tulisan gedungnya itu nggak cuma ada dentist, tapi ada tulisan psikiater juga. Makanya itu mungkin juga meng-explain kenapa si Dusik minum obat di malam hari ketika dia mimpi buruk gitu. Ada apa nih dengan Jadi Dusik yang yang udah di-spill adalah jaket hitamnya Dusik, terus dia tiba-tiba Jas. jas hitamnya Dusik, terus tiba-tiba dia ke dentist atau ke psikiater itu, dia mimpi buruk, minum obat, dan dia udah ngeceritain sedikit backstory-nya ke Haejin. Tapi dia juga kuliah di Seoul University. Oh iya, kan, Seoul ternyata. University. dari juga. next on-nya, dari Dari next on next on-nya. episode 5 bener. Dan kayaknya bakal ada konflik cinta segitiga nih. Iya, sama seniornya. Karena- Gak apa-apa sih, I need some spice. Karena di waktu episode 1-2 gue kan juga ngecek cast list ya kan. Ini kok ada orang ketiga di main karakter ya gitu kan. Oke, ternyata di spill di episode ke-5. Ketika dia datang ke kafenya Oh Hyun bareng sama si Jun.
Apa yang terjadi kalau pipi lo tiba-tiba merah terus dipegang sama orang yang abis megang es buat whisky, bro? Beku anjing pipi gue. Kayak kapcagi aja tiba-tiba kayak antara seneng tapi kayak aduh sakit kedengeran pipinya. itu kali yang ada di pikirannya sih aja kayak kenapa lu pegang gue pakai es anjir gitu, gak ada romantis. Iya sih panas, tapi kan panas dalam hal bukan pipi yang panas kena air panas, tapi panas karena suasana dalamnya bukan kena pipinya. Kurang peka nih. si Dusik. Tapi menurut gue itu juga momen yang akhirnya wah, mereka Mulai akhirnya berani. semakin dekat. Tapi kayaknya emang udah saling suka, cuman dasar kayak nggak mau ngaku aja. Iya. Kan di apa namanya di watch on-nya di next episode itu kan udah kelihatan kayak mereka kayak tidur bareng gitu kan. Wow, ya mari kita bahas next on-nya. Di kamar, maksudnya di rumahnya Dusik gitu. Kayaknya kan. abis mabok kan Iya, abis mabuk tiduran mereka nggak sadar kan. Terus jadi kayak- gosip. Iya, jadi dong. gosip. Aduh, mau. Bercanda, Itu bercanda. jadi baby Gosip gosip. time. Terus Wah. di Westonnya juga bilang kan si Ejinnya nanya kan kita ngapain aja gitu. Dan Dusiknya juga mancing. Terus kayak bilang banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi. Waduh. Itu kayak gue Luar biasa. penasaran sama episode selanjutnya, gila. Bener, Dia parah. pengen teleport gitu, bisa ngasih langsung ke minggu depan. Masih jauh guys, masih ada beberapa hari lagi sebelum episode 5. Dan ketika kalian nonton episode 6, kalian sadar bahwa besok adalah hari Senin. Karena kan hari Minggu. Itu dia. Lo harus sadar, Senin lagi. Habis nonton itu gue tuh nggak mau kembali ke dunia nyata. I can back from real Bener. life gitu. Kita bertiga ini selama di kantor tadi, selama jam-jam kerja kita nggak kerja. Kita Terketahuan. Kita Kerja kok gue kerja. Gue juga kerja. Jangan bilang. Gua kerja kok, gua ngedit. Tapi yang jelas episode 3 dan 4 ini manis dan banyak cerita yang juga akhirnya ngebuka backstory dari si Hyejin maupun si Dusiknya. Oke lah, kalau begitu kita sudahi saja dan sampai ketemu minggu depan ketika kita akan membahas Hometown Cha-Cha-Cha episode 5 dan 6. See you guys. Arigato, kamsahamnida. Aku Bye menunggu bye. cinta segitiga. Wow, Kalian ngaku dong, kalian berdua juga. sama M tadi. Gue udah selesai sih soalnya tadi makanya gue nonton. Gue juga, gue pas makan siang sih makannya.